seru, dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah ya. Kita hari ini masih bisa ketemu lagi sehat tanpa ada halangan suatu apapun. Oke, hari ini kita akan belajar kembali. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Gilirannya Mas Arya, silakan berdoa Mas Arya. Siap, gerak. Doa mulai. Pak Imam absen dulu pagi ini sebelum mulai. Adela Hayu, Amira Ainun, Leksa Putra Alana. Kenapa tidak hadir? Oh, sakit. Ya, kita doakan ya supaya Leksa lekas sembuh. Anak-anak, masih ingat pelajaran yang lalu bahasa Indonesia tentang apa? Teks prosedur ya. Pada pembelajaran yang lalu kalian sudah mengenal apa itu teks prosedur. Nah, nanti akan kita kuatkan lagi pada pembelajaran hari ini. Sebelumnya Pak Imam mau tanya, anak-anak pernah tidak melihat sesuatu benda yang di dalamnya terdapat petunjuk penggunaan? Pernah. Apa itu contohnya? Mesin cuci, kipas, apa? TV, AC, jajan. Oke, ini Pak Imam juga punya. Nah, ini nih Pak Imam juga punya contoh. Ini suatu produk. Kalian ya biasa beli seperti ini ya. Punya di rumah ya? Punya orang tua. Kalau beli, apa yang didapat selain bendanya? Kita punya kardusnya, punya casnya, punya. Ternyata HP-nya nggak ada. Nah itu, di sana ya. Nah yang terpenting benda ini harus memuat satu hal. Nah, apa ini yang penting nih? Dan jarang sekali digunakan. Biasanya ada di sini, tapi jarang digunakan. Apa coba? Nah coba kita lihat ya. Apa Mbak? Cara penggunaan. Nah ini contohnya. Di dalam sini ada ini. Nah ini ya. Nah, apa nih dibaca Mas? Informasi penting dan kartu garansi. Ya. Baca panduan ini dengan teliti sebelum menggunakan ponsel dan simpan buku panduan ini dengan baik sebagai referensi jika diperlukan. Oke. Ternyata sebelum menggunakan ponselnya, HP-nya, kita diminta untuk membaca petunjuk ini. Ada nggak yang mau menceritakan pengalamannya ketika menemukan petunjuk pada suatu benda? Fani mau coba cerita ketika menemukan petunjuk pada suatu benda. Kalau aku nemu petunjuk di suatu benda, biasanya aku lihat, habis itu aku bacanya paling setengah doang, setengah halaman udah, terus ku taruh lagi, selesai. Oke, jadi begitu ya. Oke, terima kasih pengalamannya Mbak Fani. Silakan duduk kembali. Kenapa ketika ada sebuah produk, misalkan ini yang tadi Pak Imam bawa, produk baru, wah ada harganya tuh. Produk baru yang kita beli itu menyertakan petunjuk. Kira-kira fungsinya biar apa sih? Ada yang bisa jawab? Ya silakan Mbak, sini, ke sini.
Karena jika tidak ada brosurnya kita tidak akan mengerti bagaimana cara memakai benda atau barang yang kita beli. Oke, terima kasih Mbak. Tepuk tangan. Ada lagi yang mau berpendapat? Agar bisa mengerti cara memakai atau mengoperasikannya. Agar bisa mengerti cara memakai atau mengoperasikannya. Oke, sip, tepuk tangan. Hari ini anak-anak kita akan belajar tentang teks prosedur. Tujuan pembelajarannya adalah nanti melalui pengamatan. Jadi kalian akan mengamati, unjuk kerja, mempraktikkan, dan diskusi. Jadi kalian akan melakukan pengamatan, unjuk kerja, lalu diskusi. Peserta didik dapat menulis teks prosedur. Jadi anak-anak nanti diharapkan dapat menulis teks prosedur dengan rangkaian kalimat yang beragam. Nah, kalimatnya berarti nanti beragam sesuai dengan pemahamannya masing-masing gitu ya. Mengenai hal-hal yang menarik di lingkungan sekitar sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup paham? Bisa dimulai? Bisa? Yakin? Oke. Pak Imam akan membentuk anak-anak ini menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok terdiri atas 5 anak. Oke. Nanti kalian bisa berpindah untuk menuju kelompoknya. Untuk kelompok 1 nanti posisinya duduk di sebelah sana. Oke, dekat dengan pintu. Untuk kelompok 2 nanti di sebelah sini. Kelompok 3 di sini. Kelompok 4 di sebelah sana dan kelompok 5 di tengah. Kelompok 1 nanti terdiri atas 5 anak. Ada Bilqis, ada Ricci, Sakif, kemudian Aurora dan Adela Hayu. Kelompok 2, kelompok 3 sudah oke ya? Pak Imam beri waktu kalian tertib untuk menuju ke kelompoknya masing-masing. Silakan. Bagaimana? Sudah di kelompoknya? Sudah. Oke, sekarang Pak Imam sampaikan cara kerjanya. Oke. Nanti kalian ada 5 kelompok. Setiap kelompok mengamati 1 video. Kelompok 1 nanti mengamati tentang cara menali sepatu. Kelompok 2 nanti cara untuk menyetrika baju. Kelompok 3 video cara melipat baju. Kelompok 4 video cara untuk menyampul buku. Kelompok 5 video cara membersihkan jendela. Ya, kaca jendela. Setelah mengamati, amati videonya, nanti baca juga bahan ajarnya dari Pak Imam ada, catatannya ada. Kalian amati video dan baca catatan. Oke ya. Selanjutnya setelah diamati semua, kalian mempraktikkan 1 persatu di kelompoknya. Tiap anak mempraktikkan 1 persatu. Jelas? Jelas? Ya. Selanjutnya setelah mempraktikkan, kalian berdiskusi. Mencatat atau menuliskan langkah-langkah pada lembar kerja yang sudah Pak Imam siapkan. Pak, yang ditulis apa? Sesuai dengan yang kamu amati. Paham ya? Pak Imam akan membagikan lembar kerja peserta didik. Ini akan Pak Imam bagikan. Ya, setiap kelompok nanti dapat, setiap anak juga dapat. Ya, nanti ada. Seperti itu, tapi isinya beda. Apa yang akan kalian lakukan dengan LKPD ini? Kalian fokus untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama, ya, kalian menjawab pertanyaan. Anak-anak menjawab pertanyaan. Bagaimana teknik menulis teks yang berisi langkah-langkah melakukan suatu kegiatan?
Bagaimana caranya untuk menulis teks yang berisi langkah-langkah suatu kegiatan. Cara menulis teks yang berisi langkah-langkah. Yang kedua, amati semua videonya. Video tayangan dari awal sampai akhir, amati dulu, baru nanti dipraktikkan. Jelas ya? Selanjutnya, diskusikan dengan kelompokmu tentang langkah-langkah menulis teks prosedur atau langkah-langkah melakukan cara nyetrika, cara melipat baju misalnya, cara untuk menali sepatu. Didiskusikan. Kalau sudah ketemu, silakan nanti diisi di sini. Diisi di sini ya, langkah-langkahnya ya. Kalau tidak cukup, belakangnya. Paham? Tulis di sini. Ini yang A, cara menulis, teknik menulis teks prosedur. Kalau yang ini adalah langkah-langkah untuk menyetrika baju dan sebagainya. Kalau nggak cukup di belakang. Paham? Paham. Jika sudah kalian selesai nulis, jangan lupa gunakan kaidah penulisan yang benar. Huruf kapital, tanda baca, ya, spasi, tanda hubung, semuanya sesuai dengan yang sudah dipelajari. Oke? Siap? Oke, siap. Setelah itu tiap kelompok bisa presentasi maju satu-satu. Satu kelompok maju semua. Dan Pak, perhatikan anak-anak. Pastikan semuanya berperan. Ya, nanti sudah ada 5 anak, dibagi perannya secara gantian. Ada yang berperan mengamati video, nanti ada yang berperan untuk menyetrika, melipat atau apa ya, berperan. Nanti ada yang jadi presenter, semuanya ada perannya. Paham ya? Setiap anak punya apa? Sudah punya perannya masing-masing. Nanti dibagi perannya. Contohnya, Sabil, Mbak Sabil nanti untuk pembuka dan penutup. Untuk langkah-langkahnya nanti adalah Naira dan Nisa. Kemudian Arya nanti yang memperagakan. Oke ya. Kelompok sini misalkan ya, kelompok tali sepatu. Nanti yang menyampaikan, penyampainya adalah pembukanya Aurora. Kemudian langkah 1, langkah 2 itu Bilkis sama Adila Hayu. Langkah-langkahnya dibagi 2 anak. Kemudian untuk Ricci nanti yang bertugas sebagai yang memperagakan. Oke. Dan Sakif nanti untuk penutupnya saat presentasi closing. Ada nggak yang mau bertanya dulu sebelum Mbak Im melanjutkan? Ya. Boleh membaca, boleh mengucapkan. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Kalau tidak, jika kalian sudah paham, ya, sekarang alat-alat yang dibutuhkan ada HP untuk nonton video, ada tripodnya. Oke, disiapkan dulu. Jangan lupa untuk semuanya aktif. Tidak ada anak yang hanya berdiam diri. Semuanya aktif. Yang sudah silakan disiapkan. Ya, alat-alatnya sudah ada. Dibalik biar lebar. Nah, diamati. Sini amati bareng-bareng sini. Sudah ada sepatunya belum? Mana? Taruh sini sepatunya yang dibawa. Pakai sepatu siapa? Nah, dicopot dulu talinya dari awal nanti. Oke, sepatu itu dicopot dulu. Nanti ikuti seperti ini. Satu anak satu. Cepat, gampang dan rapi ya. Sudah ada semua. Gimana? Cateringnya bisa? Bisa. Itu pakai kaos.
Fokus pada videonya masing-masing. Silakan yang sudah bisa boleh mulai latihan praktik. Satu-satu latihan praktik. Dipraktikan satu persatu ya. Silakan. Sudah bisa. Melipat baju sudah ada. Nah, latihan sampai bisa. Nah, weh keren. Ya, satu lagi. Kalau udah panas tandanya lampunya mati. Tik. Nanti langsung mulai akhirnya nyetrika. Ya nanti latihan. Diperhatikan kalau yang sudah bisa memperhatikan ini. Ya, latihan satu-satu biar berhasil. Sebelah sini pertanyaannya kan ada dua. Teknik penulisan teks prosedur yang baik. Cari di sini. Ya, jawabannya ada di bahan ajar. Ini bahan bacaan. Dibaca di sini. Sekarang kalian kan sudah melakukan pengamatan, sudah melakukan unjuk kerja. Saatnya berdiskusi. Yang didiskusikan yang ada di lembar kerja ini. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama apa ini? Teknik menulisan teks prosedur yang baik. Ini bisa kalian pelajari didapatkan dari mana? Jawaban ini dari sini. Oke? Nanti dicari di mana di lembar ini. Satu kelompok hasil diskusi. Ya tulis yang sesuai dengan pertanyaan ini. Bukan semua segini ditulis, bukan. Yang menjawab pertanyaan ini. Oke? Jadi tidak semua di sini ditulis semua sampai sini penuh. Tapi yang bisa menjawab pertanyaan ini. Menyetrika baju dilakukan enggak? Enggak, coret. Melipat baju? Tidak. Yang tidak dicoret adalah yang kamu praktikan. Kalau yang ini berarti sesuai dengan videonya tadi. Langkah untuk menyetrika baju. Kalau sesuai yang kita lakukan? Ya silahkan, boleh saja. Itu kan hasil diskusi kelompok. Jelas? Bisa? Bisa, silahkan dilanjutkan. Yang ini nanti carinya di mana? Teknik ini. Di sini. Bahan bacaan. Dari mana sampai mana? Dari sini. Ya. Ini terus ini Oke, jadi itu kesepakatan kelompok ya. Anak-anak semua, proses diskusinya sudah selesai. Sekarang waktunya untuk presentasi. Nanti silakan maju tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Tolong semua anak berpartisipasi. Jadi semua berperan dalam presentasi. Tidak hanya satu orang, tapi semuanya berperan semua. Oke? Untuk kelompok yang pertama silakan untuk maju presentasi. Hai teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. 1. Judul jelas dan menarik. 2. Bahan-bahan lengkap dan sesuai. 3. Langkah-langkah urut dan logis. 4. Kalimat imperatif jelas dan ringkas.
5. Kesimpulan berisi saran atau tips tambahan. B. Langkah-langkah memasang tali pada sepatu. 1. Siapkan sepatu. 2. Lalu lepaskan tali dari sepatu. 3. Samakan tali sepatu. 4. Lalu pasangkan tali kanan dipasang ke kiri. Tali kiri dipasang ke kanan. 5. Lalu tali dipasang menjadi simpul. 6. Kemudian ditali pita. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi penampilan dari kelompok pertama sudah cukup bagus. Semuanya berperan, ada yang baca pembukaan, ada yang isinya, ada yang penutupnya, ya. Sebagai bahan evaluasi untuk kelompok yang lain. Nanti ketika maju lebih percaya diri lagi. Tidak perlu malu-malu menyampaikan hasil diskusi. Oke? Bisa lebih percaya diri menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Yakin dengan hasil diskusi kelompoknya. Oke? Secara keseluruhan sudah bagus. Tepuk tangan untuk kelompok pertama. Ya. Selanjutnya silakan duduk kelompok yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kelompok kami akan mempresentasikan langkah-langkah cara melipat baju. 1. Menentukan judul. Judul harus jelas dan menunjukkan isi teks prosedur. 2. Menyusun bahan-bahan. 2 lembar roti tawar, 1 lembar keju, mentega, pisau. 3. Menuliskan langkah-langkah. Gunakan kalimat imperatif atau perintah. Gunakan kata hubung urutan waktu. Gunakan kalimat yang jelas dan ringkus. Langkah-langkah melipat baju. 1. Siapkan baju, lalu taruh baju di meja. 2. Mencari garis lurus, kemudian cari garis menyamping. 3. Cubit samping kerah baju dan cubit bagian perut, lalu tarik bagian samping kerah ke bagian pucuk baju. Selanjutnya tarik keluar yang di bagian perut. 4. Balik baju, rapikan yang di bagian lengan, lalu lipat baju jika kurang rapi. Selanjutnya balik baju dan selesai. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Secara keseluruhan kelompok 2 tadi sudah lebih baik lagi. Percaya diri sudah mulai tambah naik. Kelompok sini sudah ada tadi peragaan di akhir. Cara untuk melipat baju sudah ditunjukkan. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok kedua, sudah maju. Ya, silakan kembali ke tempatnya. Kelompok selanjutnya, kelompok yang ketiga maju, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kelompok saya akan presentasi cara menyetrika baju dengan mudah, gampang, dan cepat. A. Teknik penulisan teks prosedur yang baik. 1. Judul jelas dan menarik. 2. Bahan-bahan lengkap dan sesuai. 3. Langkah-langkah urut dan logis. 4. Kalimat imperatif jelas dan ringkas. 5. Kesimpulan berisi saran atau tips tambahan. B. Langkah-langkah menyetrika baju. 1. Setrika baju di bagian kerah dahulu. 2. Semprotkan pewangi. 3. Dan setrika kerah dari ujung luar memanjang. 4. Dan semua bagiannya tersetrika rapi dan juga disemprot pewangi seperti badan, kerah, dan lengan.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, terima kasih. Ini kelompok 3 sudah maju ya. Kelompok 3 tadi sudah baik presentasinya. Terlihat pembagiannya sudah jelas. Ada bagian 1, 2, 3 sampai 5 sudah jelas. Sudah cukup percaya diri, bagus sekali. Secara keseluruhan sudah baik. Oke, terima kasih. Tepuk tangan kelompok 3. Oke. Kelompok silahkan kembali ke tempat. Kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami akan membacakan A. Teknik penulisan teks prosedur yang baik. B. Langkah-langkah cara membersihkan jendela. Teknik penulisan teks prosedur yang baik. 1. Menentukan judul. 2. Menyusun bahan-bahan. 3. Menuliskan langkah-langkah. 4. Menambahkan kesimpulan. 5. Manfaat menulis teks prosedur. 6. Kriteria teks prosedur yang baik. 7. Contoh teks prosedur. Langkah-langkah cara membersihkan jendela. Langkah 1. 1. Basahi kaca dengan spanger. 2. Gosokkan secara merata pada kaca. 3. Tarik air di kaca menggunakan window squeeze. 4. Bersihkan sisa air menggunakan kain lap kering. Langkah kedua. 1. Campurkan cairan pembersih ke air secukupnya. 2. Basahi kain lap dengan campuran cairan pembersih. 3. Bersihkan kaca menggunakan kain lap yang basah. 4. Bersihkan sisa air menggunakan kain lap kering. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Wassalamualaikum. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 4 sudah maju ya. Tadi baik sekali. Anak-anak ini sudah mulai ada pembagian yang baik. Bagian pembuka penutup, bagian isi, bagian soal 1, 2 lah. Tadi ada pembuka yang cukup beda dengan teman-temannya. Dari kelompok 4 tadi menyampaikan kami akan membacakan atau menyampaikan. Yang pertama adalah teknik penulisan teks prosedur. Yang kedua adalah cara untuk membersihkan jendela. Tepat sekali. Luar biasa kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke. Silakan duduk. Kelompok 5, silakan maju kelompok kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kelompok kami akan menjelaskan langkah-langkah cara menyampul buku. A. Teknik penulisan teks prosedur yang baik. Sangat berguna untuk membantu kita menyelesaikan suatu pekerjaan dengan mudah dan teratur. B. Langkah-langkah memberi sampul pada buku. Bahan-bahan. 1. Buku kosong. 2. Sampul kertas warna-warni atau coklat dan polos. 3. Gunting. Langkah-langkah. 1. Siapkan bahan dan alat. 2. Buka buku sampul. 3. Potong sampul buku sesuai ukuran potong agak sebesaran potongnya. 4. Lalu letakkan buku kosong di atas sampul buku. 5. Lipat sampul buku dengan ukuran buku kosong dengan rapi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang untuk penampil yang kelima tadi. Sekedar catatan, untuk penampil yang kelima tadi sudah cukup bagus. Kelebihannya tadi kalau kita cermati kelompok 5 itu menyertakan alat-alat dan bahan-bahan yang dibutuhkan pada langkah-langkah. Terima kasih, apresiasi untuk kelompok 5. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Silakan duduk kembali ya. Anak tadi tiap kelompok sudah selesai melakukan presentasi ya. Mari kita simpulkan bersama intisari dari pelajaran hari ini. Yang pertama tentang pengertian dari teks prosedur. Bersama-sama kita simpulkan. Apa itu teks prosedur?
Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan suatu kegiatan. Oke lah, untuk menyusun teks prosedur tentunya butuh hal-hal yang harus dilakukan. Yang pertama apa? Kalau menyusun teks prosedur, yang pertama menentukan judul. Setelah judul apa yang dilakukan? Menyusun bahan-bahan. Setelah itu menuliskan langkah-langkah, ya. Jadi semuanya dilakukan, maka akan terbentuk sebuah teks prosedur yang baik. Langkah dari awal sampai akhir. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan dengan mengisi asesmen formatif. Anak-anak silahkan kalian dapat mengisi lembar asesmen formatif yang sudah dibagikan. Silakan diisi secara mandiri. Sudah selesai ya pelajaran hari ini, tinggal kita melakukan refleksi anak-anak. Nanti Pak Imam minta setiap anak maju ke depan menggambarkan satu emotikon yang menunjukkan perasaannya setelah mempraktikkan kegiatan hari ini. Oke? Secara bergantian antre. Silahkan. Satu, antre kanan, antre kiri. Antre kanan, kiri. Ya, antre di belakangnya. Antre di belakangnya, pelan-pelan. Ya, silahkan. Teman yang membantuku hari ini yaitu Nisa, Abil, Arya. Karena pas aku kesulitan dia bisa membantuku. Untuk menyelesaikan kesulitan belajar. 1. Dengan cara berdiskusi dengan teman-teman, berceria dengan perasaan gembira dengan teman-teman. Agar tidak kesulitan untuk menyelesaikan belajar, kita bisa tertawa bersenang-senang bersama teman-teman dan membahas bagian pembelajaran dengan gembira. Kata-kata hari ini seru dan menyenangkan. Hari ini pelajaran kita sudah selesai, tidak ada halangan apapun. Untuk besok seperti biasa hari Jumat akan kita awali dengan sarapan sehat bersama. Bawa sarapan, menu 4 sehat 5 sempurna. Kemudian dilanjutkan pelajarannya IPAS dan P5. Oke? Ya, terima kasih semuanya. Hari ini sudah semangat. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan doa bersama sesuai urutan disiapkan untuk berdoa. Siap, Bra. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, selesai pelajaran kita hari ini ya. Luar biasa hebat kalian semuanya, hebat anak-anak hebat. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Ya, anak-anak hebat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.